Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Kita memasuki bab kedua selanjutnya. Oke, untuk hari ini materi yang akan disajikan mengenai interaksi sosial lanjutan dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin kan kita mengenal interaksi dan beberapa jenisnya. Sekarang kita masuk pada bagian dari interaksi. Dalam interaksi sosial, apa-apa aja sih syaratnya? Nah, kita lihat nih syaratnya. Oke, Ibu ganti warnanya dulu ya, biar terlihat jelas. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukamto mengemukakan syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama, perorangan. Nah, berarti satu dengan satu. Yang kedua, yaitu perorangan dengan suatu kelompok orang manusia. Contohnya, kayak seperti di depan lagi presentasi, itu kan banyak orang. Nah, presentasi itu misalnya 5 orang menjelaskan kepada guru, atau enggak bisa jadi kalau punya kakaknya yang sudah skripsi, sidang skripsi, nah satu orang menjelaskan kepada para dosen untuk hasil karya ilmiahnya. Nah, yang ketiga yaitu kelompok manusia dengan kelompok manusia. Contohnya seperti kelompok presentasi debat tuh, misalnya kelompok A dengan kelompok B. Jadi ada dua kelompok, seperti argumentasi ada pro, ada kontra, seperti itu contohnya. Selanjutnya, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi kita berkomunikasi dengan orang ada maksud untuk mempengaruhi. Maksudnya apa? Untuk menyampaikan pesan yang kita katakan itu bisa diterima orang lain, bisa didengar orang lain. Contohnya seperti Bu Ayu. Bu Ayu membuat media pembelajaran nih via YouTube channel, ya kan, menggunakan suara. Bu Ayu menyampaikan pesan nih kepada kalian, kepada semua anak-anak. Nah, pesannya apa? Materi hari ini mengenai interaksi sosial. Ada syaratnya, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut yang ini ya. Proses komunikasi terjadi dua cara. Bentuk verbal, bentuk komunikasi lisan dan tulisan. Seperti yang kalian lihat ini di hadapan kalian, ini bentuk verbal. Lisan, Bu Ayu yang katakan materinya. Tulisan, kalian bisa melihat catatan Bu Ayu. Nah, sedangkan komunikasi non verbal, bentuk komunikasi memakai simbol. Oke, memakai simbol ini biasanya bisa menggunakan gerakan. Kalau di zaman ibu biasanya menggunakan bahasa G. Nah, jadi semua huruf katanya ada G-nya lah untuk orang lain tidak mengetahui. Kalau kalian mau lihat contoh komunikasi menggunakan simbol, kalian bisa lihat di berita tuh, kalau liputan 6 misalnya, Bu Ayu ambil contoh, di pagi, di berita pagi, berita siang, atau berita sore, itu ada kotak kecil di bawah tuh. Kalau ini TV nih, Bu gambar, anggaplah ini TV, di bawah kecil ini. Nah, di bawah kecil ini tuh nanti ada orang yang sedang menggerakkan tangan dengan maksud untuk memberitahu si pembawa berita itu menjelaskan apa. Biasanya yang menggunakan simbol, nah itu mereka yang memiliki kekurangan baik pendengaran, penglihatan, suara. Nah, beberapa atau dibilang tunarungu, tunawicara, biasanya bisa terlihat di simbol itu uang. Nah, uang kan itu ada cetak timbul ya, nak. Coba kalian bisa cek uang berapapun yang ada di dompet kalian. Nah, itu cetak timbulnya terlihat, gunanya untuk memberikan bagi mereka yang tunanetra tidak melihat uangnya berapa nominalnya. Terus ada juga di lift. Di lift itu terlihat lantainya itu ada bentuk titik atau simbol yang muncul atau timbul untuk mengetahui ketika mereka yang memiliki kekurangan untuk naik ke lift gitu. Sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut.
ciri-ciri interaksi sosial. Oke, kita lihat melibatkan lebih dari satu orang. Yang namanya interaksi sosial, nah itu minim sekali tuh 2 orang. Kalau dia berbicara sendiri, mohon maaf boleh dikatakan dia ya yang seperti mereka memiliki pikiran kurang, atau mohon maaf misalnya seperti orang gila. Nah, pasti melibatkan orang, ada orang lain yang diajak bicara. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan cara kontak sosial. Nah, komunikasi antara pelaku dengan kontak sosial, misalnya tatap muka, hadapan, itu ada kontak sosial, melihat dari mata ke mata. Kan nggak mungkin kalau tatap muka tuh matanya nggak kedip-kedip, tangannya nggak gerak-gerak, pasti ada salah satu yang gerak. Nah, terus misalnya dengan orang lain tapi menggunakan medianya misalnya contoh handphone, email, terus ada yang menggunakan YouTube channel, ada yang menggunakan Instagram live, terus Facebook siaran langsung dan sebagainya. Yang ketiga, maksud dan tujuan ditentukan jelas. Kita tuh kalau berbicara tuh ada tujuannya, nggak mungkin asal sebut. Nah, kayak ibu berbicara dengan kalian pasti punya tujuan, kayak kalian bertanya pun pasti punya tujuan, karena tujuannya apa? Saya kurang paham di bagian mananya, makanya seperti itu. Yang terakhir, tujuan terdapat dimensi waktu. Nah, dimensi waktu itu ini dibagi menjadi 3: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi kita bisa kontak sosial, berbicara dengan orang, berkomunikasi masa lalu, biasanya reunian. Nah, itu kan ngomongin dulu waktu SD begini ya. Nah, masa sekarang, masa kini nih, sekarang belajarnya online di rumah masing-masing. Padahal kalau dulu, nah itu ngomongin masa lalu. Terus masa yang akan datang, kalian bisa menceritakan cita-cita, impiannya mau kemana. Nah, seperti itu yang dimaksud dalam konteks dimensi waktu. Oke, paham? Sampai sini sudah paham? Oke, untuk tugas kali ini akan dilampirkan di classroom, tugasnya seperti apa. Terima kasih sudah mendengarkan YouTube channel Ibu. Semoga bermanfaat dan kalian lebih paham mengenai interaksi sosial dan bagaimana berinteraksi yang baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan bermasyarakat. Oke, sekian materi dari Ibu. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.